Nah, kali berikut ulasan buku dari Mutiara, mahasiswa Prodi Kimia, dan Maria akan membahas tentang salah satu buku non-fiksi. Jadi supaya tidak berlama-lama lagi ya, barangkali kalian penasaran dengan Maria Mutiara. Silakan simak baik-baik apa yang nantinya akan dikupas tuntas oleh Mutiara Talungan. Disilakan, sayang. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Salam Merdeka Literasi. Jadi saya akan mempresentasikan tentang buku yang berjudul tentang vegetasi dan vegetasi tujuan dan metodenya. Itu judul bukunya. Kemudian penulisnya yaitu Dieter Müller-Dongis dan Hayes Ellenberg. Kemudian diterjemahkan oleh Kustan Kartawinata dan Rohadi Abduladi. Penerbitnya pertama itu yaitu John Wild and Sons Inc. Kemudian diterbitkan kembali oleh Lipi Press dan anggota IKAPI. Tahun penerbitannya yaitu 2016. Hak terjemahannya yaitu Yayasan Pustaka Obor Indonesia dan Lipi Press atas izin dari Blackburn Press 2013. Kemudian jumlah halamannya itu ada 610 halaman. Bahasa yang digunakan yaitu bahasa Indonesia. Kita bisa lihat sendiri, ini adalah sampul dari bukunya. Kemudian masuk ke dalam orientasinya. Jadi buku ini ditulis oleh Dieter Müller-Dongis dan Hayes Ellenberg. Mereka berdua adalah ahli biologi khususnya di bidang botani dan ekologi yang mengembangkan berbagai metode-metode penelitian khususnya pada vegetasi tumbuhan di benua Eropa melalui berbagai pengalamannya selama 11 tahun. Buku ini kemudian diterjemahkan oleh Kustawan Kartawinata dan Rohadi Abduladi dan diterbitkan oleh Lipi Press. Buku ini membahas kajian tentang vegetasi yang terfokus pada hubungannya dengan faktor lingkungannya, sehingga dikenal dengan istilah sinekologi. Nah, integrasi antara konsep dan metodologi penelitian Eropa serta Anglo-Amerika menghasilkan kajian ekologi vegetasi yang disajikan dalam buku ini. Buku ini sangat berguna dan perlu dimiliki oleh para pengampu pendidikan dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan ekologi vegetasi dengan menawarkan metode-metode yang terpadu. Penafsiran isinya, buku ini membahas dan mengintegrasikan pemikiran dan metodologi Eropa dan analog Amerika baik dari segi teori maupun praktik dalam penelitian ekologi vegetasi. Cakupan ruang lingkup luas sehingga cocok dijadikan pedoman bagi studi vegetasi tropik seperti di Indonesia yang sangat beraneka ragam tetapi belum banyak digunakan. Buku ini memaparkan dua metode yang dikembangkan penulis. Kedua metode ini dapat diterapkan secara terpadu dan saling melengkapi. Ekologi vegetasi mencakup kajian tentang variasi vegetasi sehubungan dengan sebaran geografis dan kajian tentang pengembangan, perubahan dan stabilitas vegetasi dalam konteks waktu. Penelitian ekologi vegetasi dapat mencakup kawasan berskala besar, misalnya bumi, hingga berskala kecil, misalnya petak vegetasi berukuran 1 meter kuadrat. Dengan demikian, kajian ekologi menghasilkan data tentang klasifikasi vegetasi dan faktor lingkungan penyebabnya secara terpadu. Data vegetasi dihimpun tidak hanya bagi keperluan ilmiah semata, tetapi juga dapat untuk berbagai tujuan praktis seperti pemanfaatan dan konservasi keanekaragaman hayati dan sumber daya alam lainnya. Bagi para mahasiswa, pengajar, dan pakar, buku ini dapat menjadi inspirasi dan landasan untuk penelitian vegetasi. Setiap bab memiliki bahasan yang berbeda, seperti pada bagian pertama yang berisi latar belakang dan apresiasi terhadap ekologi vegetasi bersama dengan filosofi yang mendasarinya. Kalau bab bagian 2, 3, dan 4 menggabungkan penjelasan rinci gejala-gejala vegetasi dengan penjelasan yang rinci tentang sebagian besar metode yang digunakan dalam penelitian ini. Pada bagian kelima berisi tujuan dan metode penelitian ekologi vegetasi. Evaluasinya, banyak keunggulan yang terkandung dalam buku ini, diantaranya ialah pembahasan mengenai teori vegetasi, menjelaskan tentang manfaat dan minat terhadap studi vegetasi yang disajikan dengan rinci, serta berbagai metodologi dasar untuk penelitian ilmiah yang disajikan dengan lengkap.
Penggunaan bahasa dan istilah yang digunakan juga mudah dipahami karena dilengkapi dengan penjelasan serta contoh-contoh kasus pada setiap metode. Berbeda dengan buku yang berjudul Aufgaben und Methoden der Vegetationskunde pada tahun 1956 yang sama ditulis oleh Hein Ellenberg, namun penjelasan istilah ilmiah dan terjemahannya tidak lengkap. Akan tetapi buku ini juga kurang menampilkan contoh gambar lokasi yang sesuai dengan metode yang digunakan. Kemudian rangkuman evaluasinya, buku ini sangat berguna bagi para mahasiswa, pengajar, dan pakar dalam melakukan penelitian tentang ekologi vegetasi. Informasi mengenai teori vegetasi, penjelasan tentang manfaat minat terhadap studi vegetasi, dan yang disajikan dengan rinci, serta berbagai metodologi dasar untuk penelitian ilmiah yang disajikan dengan lengkap, dapat menjadi inspirasi dan landasan untuk melakukan penelitian tentang pola-pola dan sifat vegetasi. Buku ini patut mendapatkan apresiasi yang baik berkat ketekunan penulis sehingga menghasilkan sebuah karya yang sangat berguna bagi pembaca. Sekian dan terima kasih. Ya, baik Mutiara, terima kasih ya sudah presentasi nak. Kasih tanggapan sebentar ya. Kalau materi yang sudah diangkat oleh Mutiara juga sama dengan Adinda ya, tidak menggunakan buku bandingan ya. Mutiara? Sama juga dengan Adinda? Ada sih, tapi cuma sedikit. Dan maaf, iya. Tidak begitu detail menyentil buku bandingannya ya. Iya, tidak detail. Oke, tapi tidak mengapa, setidaknya kau sudah memasukkan sedikit gambaran buku bandingan yang sejenis dengan buku utamanya. Baik, hal-hal lain yang mau komentari nanti sesudah ini ya. Oke, terima kasih Mutiara, tetap semangat sayang ya.